Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa, pecinta kajian online PC Balenda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saat ini lebih tepatnya yang sedang kita bahas, yang sedang kita kaji, yakni Quran surat At-Taghabun. Quran surat At-Taghabun ayat ke-14. Sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan dengan sababun nuzul untuk ayat ini. Bisa dicek kembali di video-video sebelumnya hanya di channel KO Kajian Online PC Balenda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ajwazikum wa auladikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian. Artinya pasangan-pasangan kalian itu bisa jadi istri untuk suami atau suami untuk istri. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jadi ayat ini sangat istimewa sekali, memberikan kepada kita arahan bagaimana menyikapi ketika misalnya kita memiliki pasangan, demikian pula keturunan yang menjadi musuh. Tentu saja ini perlu penjelasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, di sana terdapat ungkapan min, lafad min, di mana min ini dipahami oleh para ahli tafsir itu untuk menunjukkan tab'idiyah atau min lit tab'id, yaitu menunjukkan sebagian. Inna min ajwajikum wa auladikum. Jadi artinya sesungguhnya sebagian pasangan kalian dan keturunan kalian. Jadi Allah tidak mengatakan keseluruhan. Allah tidak mengatakan secara keseluruhan bahwa pasangan kita, keturunan kita akan menjadi musuh. Tidak. Tetapi Allah mengatakan sebagian di antara istri-istri pasangan-pasangan kalian, demikian pula anak-anak kalian akan menjadi musuh. Artinya bisa jadi bahwa pasangan-pasangan kalian itu akan menjadi sahabat, akan menjadi pendukung perjuangan untuk berjihad di jalan Allah.
Demikian pula keturunan kita akan menjadi pendukung, demikian pula sahabat untuk senantiasa taat kepada Allah. Oleh karena itu, ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini sangat istimewa sekali karena di sana terdapat lafaz min yang menunjukkan sebagian. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain terdapat juga bahwa min itu di sana termasuk sebagian. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang munafik. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Ada orang yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman, maka ini terdapat sebagian orang. Tidak semua orang dikatakan al-munafikin. Sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Jadi pelajarannya, setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar mengandung makna. Dari lafaz inilah kita akan memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman bahwasanya akan rancu ketika satu lafaz min ini tidak diterjemahkan, tidak dimaknai, maka ini akan rusak maknanya. Baik. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh siapa Mustafa Al-Adawi, falaisa kullul ajwaji a'daan, maka tidaklah semua pasangan itu adalah musuh. Begitu. Demikian pula walaisa kullul abna'i a'daan, dan tidak semua keturunan adalah musuh. Dari mana pemahaman ini, kesimpulan ini? Dari ayat surat At-Taghabun ayat ke-14. Inna min ajwajikum wa auladikum aduwan. Jadi Allah tidak mengatakan begini, inna ajwajakum wa auladakum aduun, sesungguhnya pasangan kalian dan putra kalian adalah musuh, tidak. Tetapi setelah inna di sana ada min yang menunjukkan kepada tab'id, yaitu menunjukkan kepada sebagian. Artinya tidak semua pasangan akan menjadi musuh, demikian pula tidak semua keturunan akan menjadi musuh. Bisa jadi pasangan dan keturunan akan menjadi sahabat seperjuangan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Baik. Seperti halnya sabda Nabi ketika beliau mengatakan ad-dunya mata'un, bahwasanya dunia itu adalah mata'un, perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah, itu istri yang sholihah. Demikian pula banyak di antara ayat-ayat yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Gitu kan? Wahai Tuhanku, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, demikian pula keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu yang enak dipandang, dalam artian yaitu tentram di dalam hati karena senantiasa taat kepada Allah. Jadi bagi orang yang beriman itu tidak ada ketentraman untuk melihat pasangan, demikian pula keturunan, kecuali karena taat kepada Allah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Baik, selanjutnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan aduan yang artinya musuh? Jadi ketika Allah mengatakan sesungguhnya sebagian pasangan kalian dan keturunan kalian itu ada yang menjadi musuh. Nah, pertanyaannya musuh ini yang musuh yang seperti apa? Begitu. Maka perlu dijelaskan. Saya menemukan yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi menerangkan maksud aduan musuh jika disandarkan kepada pasangan dan keturunan. Hada yubayyin wajhal adawah. Sesungguhnya keadaan mereka ini adalah musuh dari segi zatnya
melainkan dari segi pekerjaannya. Jadi yang dimaksud musuh ini bukan dari segi zatnya. Sekali lagi, jadi bahwasanya pasangan kita dan keturunan kita itu bukan musuh dari segi zatnya, tetapi yang akan menjadi musuh itu adalah dari segi pekerjaannya. Begitu. Ketika pasangan kita dan keturunan kita melakukan perbuatan musuh, maka dia dikatakan musuh. Nah, oleh karena itu, ahli ilmu mengatakan laisatil adawatu huna anyan sibulakal ada bisaipi wala bidorbi. Di antara ahli ilmu ada yang mengatakan maksud permusuhan di sini pemberlakuan mereka permusuhan bagimu bukanlah permusuhan dengan perang atau dengan pukulan. Jadi bahwasanya istri kita, pasangan kita, demikian pula keturunan kita itu musuh bagi kita itu konotasinya bukan untuk diperangi dengan yang namanya pedang, demikian pula yang namanya pukulan, bukan. Kenapa disebut musuh keturunan kita itu dan pasangan kita itu? Dari segi perbuatannya, mereka senantiasa menyibukkan kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan mereka melawan kalian dalam urusan dunia. Jadi pasangan kita, demikian pula keturunan kita menjadi musuh itu ada dua konotasinya. Yang pertama, menyibukkan kepada kita untuk senantiasa meninggalkan kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kenapa mereka itu menjadi musuh? Mereka senantiasa melawan kalian, melawan kita dalam urusan dunia. Jadi untuk urusan akhirat kita itu senantiasa dihadang oleh mereka, begitu. Untuk urusan dunia mereka senantiasa mendorong. Inilah kenapa pasangan kita dan keturunan kita dinyatakan aduan. Sekali lagi, yang dimaksud musuh itu bukan dari segi zatnya, tetapi perbuatannya. Oleh karena itu ada seorang ahli tafsir mengatakan fasamma imra'atun tahmilu jaujaha alal kasbil harami isba'an li sahawatiha wa ifda'an li najawatiha. Maka ada seseorang istri yang membawa suaminya untuk melakukan pekerjaan yang haram untuk memenuhi keinginannya, maka ia melakukan untuk pasangannya pekerjaan musuh yang membawanya untuk melakukan yang begitu. Jadi didorong oleh pasangannya supaya supaya si suami melaksanakan perbuatan yang haram, atau si istri juga sama didorong oleh suami untuk senantiasa melaksanakan perbuatan yang haram. Oleh karena itu harus hati-hati ketika sebagian pasangan-pasangan kita, demikian pula keturunan kita akan menjadi musuh. Demikian pula tidak sedikit keturunan yang mendorong ayahnya untuk mengusahakan untuknya dari yang haram dalam memberi makan. Maka ia melakukan perbuatan itu bersama ayahnya. Jadi kalau istri senantiasa mendorong akan suaminya. Nah, kalau kepada anak biasanya si suami atau ayahnya itu sangat sayang kepada si anaknya, tetapi sayangnya itu tidak ditempatkan, melampaui batas kesayangannya sampai berani untuk mencari nafkah itu berkaitan dengan perbuatan yang haram. Nah, oleh karena itu jelas ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan musuh itu adalah siapa? Yaitu asyaiton. Banyak ayat yang menjelaskan bahwasannya setan itu disebut musuh yang nyata. Kenapa dikatakan musuh yang nyata? Ya biasanya yang namanya musuh itu tidak sepakat terhadap kita untuk melakukan kebaikan. Demikian pula sepakat untuk melakukan keburukan, itulah yang disebut dengan musuh. Oleh karena itu, pasangan demikian pula keturunan dinyatakan musuh itu karena tadi
sama seperti halnya asyaiton yang senantiasa menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan, jihad di jalan Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikian pula senantiasa mendorong untuk meninggalkan segala perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nah, demikianlah barangkali yang dimaksud dengan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan keturunan kalian itu akan menjadi musuh bagi kalian. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala ketika di antara pasangan-pasangan kita dan keturunan kita menjadi musuh, bagaimana sikap kita. Dan nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan. Demikianlah, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.